Halo teman-teman, balik lagi dengan Icebeam di sini. Sesuai prediksi di analisis gua sebelumnya, Gaban akhirnya menyerang Somers dan berhasil membuat Somers tidak beregenerasi. Pertanyaannya, kok bisa? Kekuatan apa sih yang digunakan oleh Gaban? Nah, di video ini gua akan coba memberikan teori untuk menjawab hal tersebut dan beberapa hal menarik lainnya seperti simbolisme pertarungan antara Robin dan Somers hingga detail-detail kecil yang sangat menarik di karakter Ronja dan pidatonya. Oke, sebelum mulai jangan lupa like dan subscribe dulu ya kalau kalian tertarik dengan info, analisis, dan teori-teori soal One Piece. Oh ya, gue juga mau berterima kasih kepada Alpha Reza, Gunko Waifuku, dan Case karena sudah traktir via Saweria. Kalau kalian mau traktir juga bisa scan di sini atau klik link yang ada di komen ya. Oke, yuk kita mulai pembahasannya. Seperti biasa, kita mulai dari cover story dulu ya. Masih di kisah perjalanan Yamato setelah berhasil menyelamatkan Page One dan Ulti. Di cover story ini kita bisa melihat mereka berdua sudah menjadi aliansi Yamato dan bersama-sama ikut ke dalam perjalanannya. Kali ini Yamato akan menuju Hakumai untuk mengembalikan topi yang diberikan oleh Tama. Buat yang mungkin lupa, Hakumai adalah lokasi yang memiliki kuil Enma. Selain topi, seharusnya Yamato juga akan mengembalikan pedang milik Yasui ke kuil Enma karena kalau kalian ingat, ini adalah tugas khusus yang diberikan Kiemon kepada Yamato dalam perjalanannya. Kita tunggu aja ya, kira-kira hal menarik apa sih yang akan Yamato temukan di sana. Oke, kita lanjut ke cerita utama ya. Melanjutkan dari chapter sebelumnya, permainan yang dibuat oleh para Holy Knights bisa dibilang menuju puncaknya. Di sini mereka memulai dengan menggunakan Ronja sebagai alat ancaman. Pilihannya ada dua. Para raksasa harus membakar sekolah dan perpustakaan atau membiarkan Ronja jatuh dari tebing pohon dan mati. Fun fact, adegan ini sepertinya terinspirasi dari plank walking, sebuah hukuman yang sering digunakan oleh para bajak laut di dunia nyata. Oke, anyway, dua pilihan sulit ini membuat situasi semakin ricuh, membuat para raksasa ribut karena terjadi perbedaan pendapat. Nah, di sisi lain, kelompok Franky, Ripley, Dory, dan Brogy akhirnya memutuskan untuk berpencar. Ada yang fokus mengalahkan para monster ciptaan Killingham dan ada yang fokus untuk menyelamatkan anak-anak. Di tengah kericuhan, akhirnya kita diperlihatkan Robin yang diam-diam menyerang Somers dan terjadi pertarungan singkat yang penuh dengan simbolisme menarik. Somers mewakili kekejaman pemerintah dunia. Duri di tubuhnya bukan sekedar senjata, tapi simbol perlindungan bagi kaum Celestial Dragon dari ancaman terbesar mereka, cinta manusia. Sementara itu, Robin adalah lambang cinta yang tidak bisa dipadamkan. Dia mencintai ibunya meskipun ibunya dijadikan bahan hinaan oleh Somers. Dia juga mencintai Saul, mencintai Ohara, tempat di mana semuanya bermula. Tapi yang paling penting, Robin juga mencintai masa depan, sesuatu yang ibunya Olivia ajarkan untuk terus dijaga. Jika duri adalah alat bertahan, maka bunga yang diciptakan Robin adalah alat kehidupan. Robin seperti bunga, menjaga harapan dan keberlangsungan hidup manusia lewat tekad Ohara. Oh ya, by the way, momen Robin dengan Somers bener-bener mirip dengan momen Nami dengan Miss Doublefinger di Alabasta. Oke, anyway, setelah berhasil dalam tanda kutip mengalahkan Somers, Robin akhirnya mencoba untuk menyelamatkan beberapa kru bajak laut topi jerami. Nah, tapi sayangnya kekuatan Gunko yang mengikat mereka bener-bener gak bisa dipotong gitu aja dengan pisau. Oke, lanjut, kita kembali ke Somers. Dengan sisa waktu 10 detik, Somers meminta Jarul untuk segera memutuskan kira-kira pilihan mana yang akan diambil. Di sini kita diperlihatkan pidato dari Ronja yang cukup mengaruhkan. Pidato yang bisa menggambarkan sosok kuat dan kedewasaan dalam dirinya yang sangat cocok dengan arti nama Ronja menurut bahasa Skandinavia. Ronja benar-benar dengan ikhlas rela untuk melakukan pengorbanan besar. Dia rela menyerahkan apa yang dia cintai dan bahkan hidupnya sendiri demi tidak merepotkan orang lain. Menariknya, di akhir pidato, Ronja mengatakan bahwa dirinya adalah anak yang selalu beruntung dan akan baik-baik saja. Di sini kita juga bisa menemukan detail yang menarik. Kalau kalian perhatiin gigi Ronja yang disebut sebagai diastema karena memiliki jarak antar giginya, ternyata gigi dengan bentuk seperti
teori ini disebut sebagai gigi keberuntungan. Hal ini jadi cocok dengan apa yang diyakini oleh Ronja di sini. Oke, kita lanjut ke bagian akhir pada chapter ini ya. Setelah mendengar pidato dari Ronja, Jarul justru memutuskan untuk membakar sekolah dan perpustakaan karena tidak kuat melihat Ronja yang dikorbankan. Di sisi lain, Robin yang sedang berusaha membebaskan para kru bajak laut topi jerami justru tertangkap oleh Somers. Nah, tapi tiba-tiba jagoan kita semua datang. Gaban dengan kecepatan luar biasa datang dan bikin Somers benar-benar ketakutan. Di sini terlihat bahwa Somers mengenal Gaban dan kemungkinan besar mereka berdua pernah bertemu di God Valley. Sesuai prediksi gua di analisis sebelumnya, kita bisa melihat Gaban berhasil melukai Somers dan menghentikan kekuatan regenerasinya. Pertanyaannya, kok bisa? Kekuatan apa sih yang digunakan oleh Somers? Nah, di sini gua ngumpulin dua kemungkinan yang menurut gua cukup masuk akal. Pertama, haki penakluk atau Haoshoku haki tingkat tinggi. Tingkat tinggi yang dimaksud di sini selevel Joyboy ya, yang artinya level tertinggi. Hal yang memperkuat teori ini adalah momen di Egghead. Ketika Emmet melepaskan sampul yang berisi haki milik Joyboy, seluruh Gorose berhasil dipulangkan kembali ke Merijoa. Nah, teori kedua adalah Power of Love atau kekuatan cinta. Teori ini mungkin kedengarannya sangat klise dan kayak bercanda, tapi kalau kita kembali ke definisi cinta dan kita hubungkan dengan haki, teori ini bisa dibilang cukup menarik. Menurut Plato pada Simposium, cinta menggambarkan kekuatan pendorong paling kuat yang dapat mengangkat atau menghancurkan manusia. Hal ini tergantung bagaimana cinta itu diarahkan. Nah, haki sendiri secara definisi berhubungan dengan tekad. Jika tekad dikombinasikan dengan cinta yang merupakan emosi paling kuat, secara teori cinta bisa memperkuat haki itu sendiri. Selain itu, hal yang memperkuat teori ini juga di awal-awal kemunculan Gaban di Elbaf, hal yang cukup jadi sorotan adalah ucapan Gaban yang membahas tentang kekuatan cinta. Nah, tapi gimana menurut kalian? Apakah masuk akal atau kalian punya teori lain? Coba komen ya. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe supaya gue makin semangat bikin video.